mamer terbaik. Zahran melakukannya dengan sangat hati-hati, tapi tak mengurangi sensasi nikmat luar biasa bagi mereka berdua. Ada banyak cara untuk melakukan kegiatan panas itu tanpa menindih apalagi menyakiti istri dan calon anaknya. Benar kata Zahran, bagaimanapun keadaan Sanum, dia adalah surga dunia yang nyata untuknya. Kis, Zahran mengecup kening Sanum setelah selesai. Tak lupa Zahran membantu Sanum mengeringkan area yang basah karena tumpahan spomnya. Biar aku aja yang bersihin, Bang. Kata Sanum jadi agak malu. Sudah bersama-sama selama berbulan-bulan, kadang masih saja membuatnya malu tak kala Zahran menatap dan menyentuh area intinya. Gak apa-apa, kamu rebahan aja, pasti kecapean kan? Tanya Zahran dan dengan lembut menyeka paha Sanum dan sekitarnya. Sanum tersipu sekaligus tersanjung. Zahran selalu tahu bagaimana cara memanjakan istrinya. Setelah selesai, Zahran berbaring tepat di sisi kanan Sanum dan mereka saling berhadapan lalu menarik selimut untuk menutup tubuh-tubuh telanjang mereka. Maaf ya, aku makin pasif. Makin gak bisa ngelayanin kamu secara maksimal. Ucap Sanum agak minder. Gak apa-apa, itu sama sekali gak mengurangi kenikmatannya, sayang. Zahran membelai-belai wajah Sanum. Selepas bercinta, wajahnya semakin dan semakin bercahaya. Setelah si kecil lahir, abang bahkan harus puasa selama aku menjalani masa nifas, kurang lebih 40 hari. Abang kuat gak tuh? Hei! Sanum tertawa pelan menggoda Zahran yang akan segera berpuasa untuk waktu yang lama pasca istrinya melahirkan nanti. 40 hari ya? Pastinya abang akan menunggu dengan sabar. Tegas Zahran dengan yakin. Aku percaya sama abang, abang pasti bisa menahan diri dengan baik, atau bisa melakukan alternatif lain selain melakukan dosa besar seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Arsen. Sanum menggiring obrolan menjadi obrolan yang serius. Adalah hal yang wajar jika tiba-tiba terbesit rasa takut di dalam hatinya. Sanum percaya kalau Zahran adalah lelaki setia yang teguh pada pendiriannya. Tapi bukan tak mungkin jika suatu hari nanti ada yang memanfaatkan dan menggoda Zahran habis-habisan. Apalagi selama ini mereka lekat dalam dunia pernikahan yang penuh dengan dusta dan pengkhianatan. Seperti yang dilakukan oleh Arsen dan juga yang sudah terjadi di antara orang tua Zahran sendiri. Percayalah, abang gak akan pernah mengkhianati kamu. Abang gak akan mengkhianati anak-anak kita. Gak akan pernah. Apa yang sudah terjadi pada orang tua kita udah cukup jadi contoh. Bermain-main dalam sebuah pernikahan sudah meninggalkan luka bagi banyak orang, bagi anak cucunya. Ya, kan? Sanum mengangguk lalu tersenyum. Sanum menyelami sorot mata Zahran dan Sanum yakin kalau Zahran sedang bicara dari hati terdalamnya. Tapi apa? Banyak yang mendamba abang di luaran sana. Abang ini ganteng, mapan. Para perempuan nakal pasti lagi mengincar abang. Jujur aja, bayangan-bayangan seperti itu selalu mengganggu pikiranku. Biar aja mereka mendamba abang. Yang pasti abang cuma mendambakan kamu. Setiap waktu. Mendambakan pernikahan yang sakinah sampai ke jananya sama kamu. Seperti yang selalu kita bicarakan selama ini. Alasan apa lagi yang mungkin membuat Sanum ragu pada Zahran? Makasih ya, udah bikin aku jadi perempuan paling beruntung di dunia ini. Kata Sanum lalu menangkup wajah rupawan suaminya, membuat mata mereka saling menatap lebih dalam lagi. Kamu juga, kamu udah bikin abang jadi lelaki paling beruntung di dunia ini. Aku sayang abang. Abang juga. Ayo cuddling beberapa menit sebelum mandi. Kata Sanum lalu membalik badan dan meminta Zahran memeluknya dari belakang. Dengan senang hati, sayang. Zahran mendekatkan diri, menempelkan kulitnya pada kulit istrinya lalu melingkarkan tangan di perut Sanum memeluk dua orang sekaligus. Yakni istrinya dan juga calon anaknya yang masih berlindung nyaman di alam rahim di dalam tubuh istrinya. Sore ini terasa hangat, biru dan syahdu. Sambil menunggu azan asyar, mereka ingin tetap bermanja di atas kasur. Sayang, ya ampun mama kangen banget sama kamu. Airin sudah tiba,
Zahran menjemputnya ke bandara dan Shanum menyambut di rumah bersama dengan Bi Ija. Aku juga kangen banget sama Mama. Mereka saling berpelukan. Bagi Airin, Shanum sudah seperti anak bungsunya saja. Berada di dekat Shanum, seperti sedang ada di tempat yang teduh. Nyaman sekali rasanya. Alhamdulillah akhirnya Mama bisa pulang sebelum kamu lahiran. Harusnya Mama ke Jakarta sejak bulan lalu. Menguatkan kamu saat kamu mengalami hari-hari yang buruk. Maafkan Mama ya, Num. Kata Airin agak menyesal. Gak apa-apa, Mah. Yang penting Mama sehat dan semuanya sudah terwakilkan dengan perhatian Bangsa, orang tuaku, dan Papa Ilham. Syukurlah. Gimana? Kamu udah dapat HPL-nya? Kapan kira-kira kamu lahiran, Num? Sekitar 5 minggu lagi, Mah. Buatku itu terasa sangat lama, jadi makin deg-degan menghadapi hari persalinan nanti. Wah, can't wait. Kamu jangan cemas. Percayalah, itu akan jadi momen termanis di hidup kamu. Iya, Mah. Oh ya, Mama mau istirahat dulu. Bi Ija udah beresin kamar Mama. Kamu sama Zah nempatin kamar yang mana? Apa nggak nempatin kamar Mama sama Papa dulu? Airin agak malu saat menyebut kamar lama bekas kamar dirinya dan Ilham di masa lalu. Kami nempatin kamarnya Bang Zah. Kamar yang itu akan selalu jadi kamarnya Mama. Baiklah. Tapi Mama mau duduk aja dulu, masih kangen sama kamu soalnya. Pengen denger cerita-cerita kamu selama kita nggak bersama. Ya udah, ayo duduk Mah. Setelah puas saling menyapa dan berpelukan, keduanya duduk menepi ke ruang santai yang ada di dekat tangga. Tapi belum sempat duduk. Halo, Bu Airin. Tak lama Bi Ija muncul membawakan minuman dan menyapa Airin. Bi Ija, apa kabar, Bi? Ya ampun, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Airin dan Bi Ija saling melepas rindu. Bahkan Bi Ija sampai menitikan air mata karena bagaimanapun dia sudah mengabdi untuk keluarga Prayoga sejak puluhan tahun lalu. Sejak awal pernikahan Airin dan Ilham. Bi Ija adalah saksi pahit dan manisnya kehidupan keluarga Zahran. Shanum merasa hangat dengan keakraban Airin dan Bi Ija. Mama Airin adalah orang yang sangat humble, tak segan memeluk artnya sendiri. Zahran muncul dengan koper besar milik Airin. Zahran juga merasakan ada kehangatan lagi di rumah itu. Shanum mendekat pada Zahran yang ikut menyaksikan betapa Bi Ija begitu emosional bertemu lagi dengan Airin. Kalau ada Papa Ilham, makin lengkap ya rasanya, bisik Shanum. Dua orang yang gengsinya tinggi, kayaknya mustahil bisa dipersatukan kembali. Tukas Zahran pesimistis. Kalau ada yang memulai lebih dulu sih, aku yakin itu bukan sesuatu yang mustahil. Kata Shanum sebaliknya, dia begitu optimis jika di antara Airin dan Ilham masih ada jodoh. Ya masalahnya itu, mereka itu punya gengsi yang tinggi. Gak akan ada yang mau mulai. Kata Zahran. Kalau dulu Papa Ilham cuma menjatuhkan talak satu, akan lebih mudah buat mempersatukan mereka. Zahran tak yakin. Zahran terlihat masih ragu. Abang mau ke atas dulu ya? Mau nyimpen koper Mama ke kamarnya? Pamit Zahran. Iya, Bang. Shanum tersenyum yakin. Di lubuk hati kamu yang paling dalam, pasti kamu sangat ingin Papa Ilham dan Mama Airin rujuk lagi, kan? Aku tahu, kalau itu adalah salah satu keinginan terpendam kamu, sayang. Bismillah, mari kita wujudkan itu dengan ikhtiar dan doa. Aku punya keyakinan, kalau Mama dan Papa akan bersatu lagi, demi kamu. Batin Shanum dan matanya tak lepas menatap pada Zahran yang terus berlalu menaiki anak tangga. Ayo, Bi, duduk sini, kita kangen-kangenan bersama. Ajak Airin pada Bi Ija. Terima kasih banyak, Bu. Saya masih ada pekerjaan di belakang. Bi Ija tampak sungkan. Udah, tinggalin aja dulu kerjaan Bibi. Airin memaksa. Shanum senang sekali melihat kehangatan di antara nyonya besar dan artnya. Di balik sikap tegas dan gengsi tinggi yang selalu Airin tunjukkan pada orang lain,
Nyatanya dia memiliki keramahan luar biasa untuk orang-orang yang sudah ia kenal baik. Mamer terbaik, suami siaga. Shanum senang tak terkira. Tanpa diduga, hari ini dia ditemani oleh Ilham dan Airin berbelanja perlengkapan bayi ke sebuah pusat perbelanjaan. Semalam, Shanum iseng mengirim pesan pada Ilham meminta sopir pribadi Ilham untuk mengantar, tapi Ilham malah menawarkan jasanya sendiri untuk mengantar sang menantu. Shanum senang tak terkira. Shanum masih tak percaya kalau papa mertua gunung es itu kini telah benar-benar mencair. Selain itu, Shanum juga merasa ini bisa menjadi momen kebersamaan Airin dan Ilham tanpa perdebatan. Semoga tak ada perdebatan. Harap Shanum. Walau mungkin saja, perihal memilih stroller atau box bayi akan memicu perdebatan di antara keduanya. Assalamualaikum, Pak. Besok kan Abang Zah ada meeting penting. Sementara waktu semakin mepet, kami belum sempat membeli perlengkapan bayi. Kalau boleh, aku mau minta diantar sama Pak Bo. Itu pun kalau Papa nggak pergi kemana-mana. Itulah isi pesan Shanum semalam. 2 menit kemudian Ilham membacanya dan langsung membalasnya. Waalaikumsalam. Ya, Zah memang sudah Papa suruh untuk mewakili Papa untuk bertemu relasi bisnis penting besok. Papa nggak ada acara apapun besok, biar Papa saja yang antar kamu. Mendapat balasan seperti itu, Shanum sampai terkejut tak percaya. Tapi dia segera membalas lagi. Papa kan lagi menikmati waktu libur Papa, aku biar diantar sama Pak Bo aja. Balas Shanum berbasa-basi. Besok Papa jemput jam 9 pagi. Shanum semakin tersanjung. Sambil berbalas pesan, dia jadi senyum-senyum sendiri. Makasih banyak, Pak. Dan siang ini, keinginan Shanum untuk mempertemukan Papa Ilham dan Mama Airin dalam momen yang manis telah terwujud. Tanpa menghilangkan wibawanya sedikit pun, Ilham rela mendorong troli belanjaan sementara Airin dan Shanum sibuk memilih barang-barang imut di baby shop itu. Duh, gemes banget, jadi pengen borong semua. Kata Airin dan dia gelap mata sampai tak sadar telah memenuhi 3 troli belanjaan untuk calon cucunya. Udah cukup kayaknya, Mah. Kita udah beli semua yang ada di daftar ini. Kata Shanum lalu menunjukkan kertas list perlengkapan yang harus dibeli. Semuanya sudah di-checklist sebagai tanda kalau mereka sudah membeli semuanya. Mama rasa masih kurang deh, Mama belum puas. Kata Airin. Shanum melirik ke arah Ilham yang menemani dengan sabar. Sepertinya Ilham sudah maklum, dia sudah sangat mengenal Airin. Airin suka gelap mata kalau belanja. Kasihan Papa Ilham, Mah. Pasti udah jenuh banget dari tadi cuma ngikutin sambil dorong-dorong troli. Kata Shanum dengan pelan karena merasa tak enak pada Ilham. Airin melirik pada Ilham. Kamu capek, Mas? Kalau capek, duduk aja di bench tunggu. Kata Airin. Enggak, santai saja. Jawabnya sok dingin. Dulu, kamu melewatkan momen belanja perlengkapan bayi seperti ini untuk kelahiran Zahran. Sejak dulu kamu terlalu sibuk. Keluh Airin. Dia jadi ingat kalau sejak dulu Ilham terlalu sibuk untuknya. Ya maaf, tapi sebagai gantinya, aku akan meluangkan banyak waktu untuk cucuku kelak. Jawab Ilham masih dengan sikap yang dingin. Cucuku juga. Sambar Airin. Ya, cucu kita berdua. Shanum jadi nyamuk di antara perbincangan Airin dan Ilham. Tapi Shanum lega karena tak ada perdebatan sengit di antara keduanya. Maaf Pak, aku mau ke toilet sebentar ya. Izin Shanum. Kenapa? Kamu kebelet pipis lagi? Tanya Airin. Iya, Mah. Mama perhatiin sejak kemarin kamu udah sering ke toilet loh. Biasanya hal itu terjadi jelang persalinan, hanya selang beberapa hari aja. Airin jadi cemas. Enggak kok, Mah. Dokter, Nier bilang masih sekitar 4-5 mingguan lagi. Aku ke belakang sebentar ya. Mama temenin ya. Airin sungguh sangat protektif. Gak usah, Mah.
Tolak Shanum dan seperti sengaja ingin meninggalkan Irene dan Ilham berdua saja di tengah baby shop yang luas itu. Irene! Panggil Ilham, Irene menoleh lagi. Aku rasa semuanya sudah lengkap. Kita ke kasir sekarang. Kata Irene tak peka. Padahal Ilham seperti ingin mengatakan sesuatu. Maafkan aku, Irene. Irene kembali menoleh lalu menatap Ilham. Apa maksudnya Ilham meminta maaf secara tiba-tiba? Hah? Maaf? Minta maaf buat apa? Aku tak pernah jadi lelaki yang baik untuk kamu. Sejak dulu, aku selalu sibuk. Aku membiarkan kamu menikmati rumah tangga yang hambar. Ungkap Ilham. Irene tertegun dan tak menyangka kalau Ilham akan bicara seperti itu. Disaksikan oleh barang-barang imut yang tersusun rapi di rak-rak memanjang. Dua orang yang selalu beradu gengsi itu tengah bicara dalam suasana yang teduh. Apa itu artinya? Kamu memang gak pernah mencintai aku dengan tulus? Gak pernah sama sekali. Kemudian Irene bertanya. Egoku dan egomu tak pernah bisa menyatu. Aku menginginkan kamu saat pertama kali kita bertemu. Tapi semuanya hilang saat di antara kita berdua tak bisa saling mengerti. Ya, kamu memang hanya menginginkan, gak pernah benar-benar mencintai. Itulah sebabnya pernikahan kita terasa sangat hambar. Ilham tak tahu apa lagi yang harus dibicarakan. Ilham baru sadar kalau tempatnya sangat tidak tepat. Intinya, aku ingin meminta maaf untuk semua yang sudah terjadi di antara kita. Ya sudah, demi Zah, demi istrinya dan demi calon cucu kita, aku akan memaafkan dan melupakan semuanya. Baguslah. Maafkan aku juga, karena sudah jadi istri yang egois untukmu di masa itu. Ucap Irene, dia juga tergerak untuk meminta maaf pada Ilham. Ya, aku juga sudah memaafkan kamu. Irene menyunggingkan senyum dan entah kenapa hatinya terasa sangat plong. Ilham juga merasa sangat lega setelah bicara serius dari hati ke hati dengan mantan istrinya itu. Walau tempatnya tidak mendukung, tapi sesi saling meminta maaf itu sudah berlangsung di antara barang-barang imut milik calon cucu mereka. Belanjanya udah selesai? Tanya Ilham. Udah? Ya sudah, aku akan membayarnya sekarang. Kata Ilham lalu mendorong troli itu menuju ke meja kasir. Irene terdiam sejenak dan jadi senyum-senyum sendiri. Diam-diam dia tersanjung dengan sikap lunak Ilham. Sikap seperti ini sudah hilang darimu sejak belasan tahun yang lalu. Dan sekarang kamu melunak lagi? Betapa senangnya hatiku. Semoga kamu akan terus seperti ini. Harap Irene. Kemudian dia mengikuti langkah Ilham ke meja kasir. Sudah ada seabrek belanjaan yang siap dipacking. Mulai dari aksesoris kecil, pakaian-pakaian imut, selimut yang jumlahnya sampai 1 lusin dengan berbagai macam motif dan model, box tidur lengkap dengan bedsetnya sampai mainan-mainan segala macam sudah Irene beli. Shanum kembali dari toilet dan semuanya sudah selesai dipak dan dibayar, siap untuk dibawa pulang ke rumah. Shanum sangat bahagia hari ini. Dia senang melihat kekompakan kedua mertuanya sambil tak berhenti berharap kalau keduanya akan bersatu kembali. Zahran membawa sebuah wadah cukup besar dengan air hangat di dalamnya. Shanum yang sedang duduk selonjor di atas kasur sembari berusaha memijit-mijit kakinya yang pegal dengan susah payah jadi terheran. Itu apa, Bang? Tanya Shanum. Buat kamu, buat berendam kaki, sini. Biar nggak pegel-pegel lagi. Zahran meletakkan wadah itu di bawah dekat ranjang lalu menurunkan kaki Shanum dengan hati-hati. Kok abang tahu kalau berendam kaki dengan air hangat bisa melancarkan peredaran darah? Ya abang tahulah, abang suka baca-baca artikel seputar kebutuhan dan hal-hal baik yang harus dilakukan suami siaga di saat-saat kayak gini. Jawab Zahran dan dia berjongkok untuk memastikan kalau kedua kaki istrinya nyaman di dalam air hangat itu. Abang approve jadi suami siaga. Abang super duper siaga. Really? Ya, selalu bikin aku nyaman, selalu bikin aku happy. Pokoknya terbaik deh. Gimana? Udah agak enakan?
Tanya Zahran yang tak ragu untuk mencuci kaki Sanum walau dirinya masih berkemeja dan berdasi. Sangat nyaman. Nanti, gantian ya, setelah melahirkan. Aku janji, aku akan memenuhi semua kebutuhan abang. Aku akan melakukan hal seperti ini juga buat abang. Zahran tersenyum sambil mengangguk. Setelah memastikan Sanum nyaman, Zahran bangkit dan beralih duduk di samping istrinya. Gimana acara belanjanya? Papa sama Mama nggak debat terus kan? Masa di depan menantu masih aja berdebat? Tanya Zahran. Enggak kok. Mama sama Papa kompak milih barang-barang buat baby boy. Walau sesekali Mama maunya yang A dan Papa maunya yang B, tapi pada akhirnya kita beli dua-duanya pilihan mereka. Hehe. Tutur Sanum dan mengenang apa-apa saja yang terjadi di baby shop tadi. Syukurlah. Gimana kerjaan di kantor hari ini? Apa ada kendala? Giliran Sanum yang bertanya harinya Zahran. Kayak biasa aja. Jujur, sekarang konsentrasi abang agak buyar. Kenapa? Selalu keinget kamu. Takut kamu kenapa-napa pas abang masih di kantor. Tenang aja, bang. Kan ada mama, ada Bi Ija. Papa Zah fokus aja sama kerjaan kantor. Kami akan baik-baik saja. Gak bisa gitu. Nanti, kalau ada apa-apa pas abang masih di kantor, kamu cepat-cepat telepon abang ya. Iya, pasti. Oh iya, Bang Neras masih magang di tempat abang? Enggak. Udah selesai sejak minggu lalu. Kenapa nanyain dia? Zahran agak jelas. Gak apa-apa, cuma nanya aja. Ya udah, habis ini kita turun ya, buat makan malam. Ajak Zahran lalu mencari handuk kecil untuk mengeringkan kaki istrinya. Oke. Melisa menepi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dia mencari tempat secara random dan dia menjatuhkan pilihan pada sebuah tempat yang bahkan cukup jauh dari pusat kota Bandung. Hamparan perkebunan teh cukup membuat jiwanya merasa nyaman. Jauh dari kesibukan kota dan udara dingin malah berhasil memeluk hangat jiwanya yang hampa. Non, kue bandros sama teh panas nih. Seorang wanita parubaya datang membawa nampan menghampiri Melisa yang sedang duduk santai di teras pondok kayu yang menjadi tempat tinggalnya sementara ini. Makasih, Bi. Ternyata Melisa diajak oleh Artnya. Setelah Arsen dan Diana bercerai, rumah tinggal diabaikan begitu saja dan mereka hidup dengan tempat tinggal baru masing-masing. Para Art jadi menganggur, dan tanpa disangka Melisa malah ingin ikut dengan salah satu mantan pembantunya yang merupakan orang pelosok. Kalau jenuh, Non Mel bisa jalan-jalan pakai motor ke danau. Usul Bimarni, Art Melisa yang sangat baik itu. Ada danau juga di sini, Bi? Ada. Danau itu adalah titik 0 km Sungai Citarum. Kalau hari libur, lumayan ramai kok. Oh, Sungai Citarum yang melintasi beberapa kabupaten di Jawa Barat kan? Bi? Iya, Non. Danau itu adalah hulunya. Oh wah, menarik. Namanya danau apa? Danau Cisanti, Non. Ping. Melisa mendapat satu pesan masuk. Ada seseorang yang membalas story Wanya. Beberapa menit lalu, Melisa memang memamerkan suasana tenang di sekitar pondok tempat ia tinggal itu. Di mana itu, Mel? Long time no more see. Nggak kangen sama aku? Neres. Melisa tersenyum kecut mendapat pesan dari Neres. Padahal sudah lama sekali Neres mengabaikannya. Orang ini tukang bikin kesal. Gerutunya dalam hati walau terbesit rasa senang karena merasa diperhatikan. Tapi daripada gabut, Melisa membalas pesan itu. Sini, aku asing dengan tempat itu. Di mana sih? Melisa bertanya pada Marni. Bi, ini tuh daerah apa sih? Kertasari, kan? Iya, Non. Kertasari. Oke. Melisa membalas pesan Neres. Kertasari, Kabupaten Bandung. Sinilah buruan. Aku butuh teman curhat. Akankah Neres tergerak hati dan menyusul Melisa ke tempat yang jauh itu? Semua orang panik. Neres termenung, kemudian dia memeriksa agenda kegiatannya di kalendernya dan... Oke, Mel,
Aku akan ke sana. Sekarang, seluruh gerak dan langkah Shanum terasa begitu terbatas. Bahkan belakangan ini dia merasakan ada sesuatu yang terasa begitu mendesak masuk ke perut bagian bawah. Haf, linu banget. Dia meringis dan berhenti sejenak saat sedang berjalan di anak tangga. Shanum berpegangan erat pada teralis tangga agar tak sampai jatuh. Kenapa, sayang? Kamu baik-baik aja? Terdengar suara Airin dari dasar tangga melihat Shanum meringis kesakitan di tengah-tengah anak tangga. Airin segera berlari menghampiri. Nggak apa-apa kok, Mah. Cuma ngilu aja di perut bagian bawah sini. Jawab Shanum lalu menegakkan tubuhnya agar tak membuat mama mertuanya cemas. Itu pasti karena si kecil udah mulai mencari jalan lahirnya. Kata Airin lalu mengusap-usap perut Shanum dengan lembut. Tapi itu bukan sesuatu yang bahayakan, Mah? Bukan, gak usah cemas. Justru itu pertanda kalau hari persalinan sudah semakin dekat. Kalau kepala si kecil udah mulai masuk ke panggul, itu artinya tinggal menunggu waktu. Tenangkan Airin. Tapi usia kandunganku belum genap 9 bulan loh, Mah. Malahan kata dokter, niar HPL-nya masih sekitar beberapa minggu lagi. Kata Shanum cemas. Namanya juga HPL, Num. Kadang lebih cepat, kadang juga lebih lama. Mama rasa, karena kamu rajin jalan kaki dan senam hamil, justru itu membuat posisi janin sudah pas pada posisi siap lahir. Gak usah cemas, everything's gonna be okay. Ayo, Mama bantu kamu jalan. Airin membimbing Shanum untuk menuruni tangga. Dia sangat protektif. Nanti, kalau kamu mau naik turun tangga, kamu panggil Mama atau Bijaya A. Jangan naik turun tangga sendirian. Kata Airin. Iya, Mah. Mereka menepi ke ruang santai dan duduk bersama di sana sambil menonton tayangan di televisi. Kenapa kamu keluar kamar? Kamu mau makan sesuatu? Tanya Airin. Enggak kok, Mah. Cuma jenuh aja, pengen duduk-duduk di sini sambil nunggu Abang Zah pulang. Duh, panjang umur, yang ditunggu akhirnya pulang. Kata Airin saat melihat mobil Zahran sudah memasuki halaman rumah. Kedatangan suami dari tempat kerja memang salah satu yang ditunggu-tunggu oleh setiap istri. Bahkan, walaupun suara motor atau mobil itu sama dengan milik orang lain, tapi seorang istri selalu tahu suara kendaraan suaminya sendiri. Itulah salah satu nikmatnya berumah tangga. Assalamualaikum. Sapa Zahran masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Kok itu kayak mobilnya Papa Ilham? Jawab Shanum, tapi matanya masih melirik keluar jendela karena tak lama ada mobil lain yang terparkir di halaman. Iya, itu Mang Papa. Jawab Zahran lalu duduk di samping Shanum yang segera mengecup punggung tangannya. Mau ngapain Papa Ilham kesini? Tanya Airin sok kalem padahal dalam hati dia merasa berdebar. Mau nengok mantu kesayangan. Jawab Zahran sambil menggoda Shanum. Oh ya? Atau mau silaturahmi sama Mama Airin? Sambung Shanum malah menggoda Airin. Papa Ilham tuh sayang banget sama kamu. Sayang. Berasa punya anak perempuan dia tuh. Dulu, dia mau sekali Zah punya adik. Dan maunya anak perempuan biar sepasang. Tapi, Mama mengalami kejadian yang tidak diinginkan sampai nggak sempat bisa ngasih anak lagi buat Papa Ilham. Ceritakan Airin, wajahnya tiba-tiba jadi agak sendu. Shanum jadi ingat kalau Ilham pernah cerita tentang Airin yang mengalami keguguran sehingga membuat rahimnya terluka dan harus dikuret. Tenang aja, Mah, jangan sedih. Aku kan bisa jadi anak perempuan Mama juga. Hibur Shanum. Airin menyambutnya dengan senyum. Iya, sayang. Sahut Airin. Assalamualaikum. Ucap Ilham saat masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba rumah itu semakin terasa hangat dan semarak. Tak pernah sekalipun Zahran merasa lengkap seperti ini. Di saat dirinya masih bujang, momen duduk bersama dengan Ilham dan Airin adalah salah satu momen yang sangat langka. Tapi petang ini, semua itu terwujud
Ditambah lagi dengan keberadaan Shanum yang selalu membawa kehangatan di setiap suasana. Waalaikumsalam, silakan duduk, Pak. Sambut Shanum. Ilham memilih untuk duduk di sofa single karena dua sofa memanjang lainnya sudah ditempati oleh Shanum, Zahran, serta Airin. Coba telepon bapak sama ibu kamu, kita makan malam bersama di sini malam ini, sambil silaturahmi. Kata Ilham pada Shanum. Wah, ide bagus. Ya, aku akan telepon bapak sama ibu, tapi handphone aku di kamar. Jawab Shanum dengan antusias. Iya loh, mama juga belum sempat berbincang sama mereka. Ide bagus itu. Zah, coba tolong telepon mertua kamu. Sahut Airin yang juga setuju dengan gagasan Ilham. Iya, abang aja deh yang telepon. Kata Shanum. Oke. Zahran tak mengulur waktu. Sungguh ia juga suka dengan gagasan Ilham. Berkumpul bersama dalam formasi yang lengkap seperti ini pasti akan membuat hati istrinya merasa lengkap dan hangat. Duh! Sebelum sempat Zahran menelpon, tiba-tiba Shanum mencengkeram lengan Zahran dengan kuat lalu meringis kesakitan lagi, sama seperti saat di anak tangga tadi. Kenapa? Sakit? Tanya Zahran panik. Enggak kok, cuma ngilu dikit aja. Jawab Shanum lalu tersenyum berusaha membalut rasa sakit itu agar tak membuat siapapun panik. Kalau ada apa-apa kamu nggak boleh diam saja, bicarakanlah pada kami. Kata Ilham ikut cemas. Iya loh, Num. Beberapa menit lalu, kamu juga merasakan sakit kayak gini. Jangan-jangan itu kontraksi lo. Airin menambah heboh suasana. Shanum jadi agak panik dan harusnya ia katakan kalau sebelum turun tangga tadi, dia mendapati flek pada celana dalamnya, tapi dia tak bicara apa-apa. Seperti diketahui, munculnya flek atau lendir kecoklatan dan kontraksi berkala adalah dua tanda utama jelang persalinan. Tapi Shanum selalu menyangkal itu karena merasa kalau HPL-nya masih lama. Ya udah kita ke rumah sakit sekarang. Minta Bija buat beresin tas perlengkapan kamu. Kata Zahran langsung kelimpungan. Naik ke mobil papa aja, biar lebih luas dan kita bisa pergi sama-sama. Ilham juga tak kalah siaga. Tenang dulu, sakitnya udah hilang kok. Cuma rasa ngilu dan itu cuma sebentar. Cegah Shanum mencoba menenangkan semua orang. Sejak kapan kamu ngerasain kontraksi kayak gini, sayang? Kalau sudah beberapa kali dan berkala, itu udah bukan kontraksi palsu lagi. Kata Airin. Kalau ada apa-apa jangan diam-diam aja dong, sayang. Mohon Zahran dan wajahnya sangat panik. Sebenarnya. Shanum bersiap untuk jujur. Tadinya, Shanum akan mengatakan rasa sakitnya jika memang kontraksinya sudah semakin sering dan intens. Membuat orang-orang panik adalah salah satu hal yang pantang Shanum lakukan. Sebenarnya apa? Tanya Zah dengan tatapan mata mendesak. Kenapa, sayang? Katakan, apa sudah ada darah bercampur lendir yang tampak di pantis kamu? Tanya Airin lalu mendekat pada Shanum. Shanum mengangguk pelan dengan wajah innocent. Ya ampun saya Aang. Itu tuh salah satu tanda kalau bayi akan lahir hanya menunggu hitungan jam. Gak bisa ditunda lagi, ayo kita siap-siap aja. Biar mama yang beresin tas barang, kamu tunggu di sini aja. Kata Airin menambah gempar suasana. Masa sih? Tapi kan masih beberapa minggu lagi HPL-nya, mah. Kini Shanum ikut panik. Namanya juga HPL, Num. Gak ada yang benar-benar akurat kecuali kalau mau melahirkan dengan prosedur SC. Duh, Shanum, harusnya kamu bilang ke mama sejak tadi. Ilham ikut berkeringat karena tak lama lagi cucunya akan lahir. Kebiasaan gak mau bilang kalau ada apa-apa. Kau tegur Zahran kesal, tapi tangannya tetap mengelus lembut perut Shanum yang sakit. Maaf, cuma gak mau bikin kalian panik aja kok. Kalau kontraksinya udah kuat banget, baru aku akan bilang. Jawab Shanum dengan wajah innocent. Apa ada banyak barang yang harus dibawa?
biar aku bantu menyiapkannya. Kata Ilham ikut sibuk. Cuma barang-barang si kecil sama barang-barangnya Shanum sih. Tapi kalau mau bantu, ayo aja sih. Kata Airin tak dapat menentukan sikap saking paniknya. Ija, ayo bantu kami juga. Bahkan Ilham sibuk mengajak Bi Ija yang panik tak karuan. Pokoknya, sore ini semua orang benar-benar panik menyambut kelahiran si Zahran Junior. Baik, Tuan. Ya ampun, Pah, Mah, gak usah panik begitu. Seru Shanum. Zah, tetap di sini. Pastikan kalau istrimu baik-baik saja. Kata Ilham yang terus berjalan mengikuti langkah Airin ke lantai atas untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit. Shanum hanya mendengus. Nah Kaan, jadi bikin semua orang panik begini. Kamu juga nggak boleh diam-diam aja. Rasa panik itu udah pasti jadi bagian kami semua yang menunggu hari lahir si kecil, sayang. Kata Zahran gemas. Tapi benar saja, selang 5 menit, rasa sakit itu muncul dan muncul lagi, dan makin lama sakitnya makin terasa. Shanum pun kini mulai ikut panik dan sedikit takut. Enjoy the process. Jalanan macet, jam bubaran kantor seperti ini memang membuat jalanan menjadi padat merayap. Tidit, tidit. Ilham menjadi sangat tidak sabaran dan panik. Ayo dong kasih jalan. Gimana sih? Bahkan dia mengomel-ngomel tak karuan pada kemacetan itu. Ilham ikut panik karena Shanum yang duduk di seat belakang dengan Zahran dan Airin terlihat mulai kesakitan. Kalem aja, Pah. Gak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Tapi Shanum masih sempat menenangkan. Sakitnya masih ada jeda kan, sayang? Tanya Airin yang tak berhenti memberi elusan di punggung Shanum. Ada, Mah. Masih ada jeda kok. Jawab Shanum berbohong. Padahal, sejak 10 menit yang lalu sudah mulai tak ada jeda lagi. Sakitnya terus-menerus terasa dan tingkatan sakitnya kian lama kian naik. Di depan sana ada apaan sih? Kok jalanan ampe nggak bisa gerak gini? Gerutu Zahran kesal lalu hendak turun dari mobil mencari tahu apa yang ada di ujung kemacetan itu. Jangan kemana-mana, abang mau kemana sih? Tapi Shanum menahan agar Zahran tak sampai turun. Ya habisnya kemacetannya nggak terurai sejak beberapa menit lalu. Kita ini lagi dalam urgensi. Abang harus cari tahu apa sumber kemacetan yang parah ini. Abang. Shanum benar-benar masih santai. Masih bisa menenangkan orang-orang yang menemaninya dengan panik. Wajah kamu meringis, sayang. Abang tahu kalau kamu ini kesakitan, tapi masih pura-pura baik-baik aja. Ya, sakitnya makin lama emang makin kuat, tapi masih bisa dikendalikan. Please abang jangan over panik begini, semuanya akan baik-baik aja kok. Ilham diam-diam memperhatikan interaksi manis di belakang kursi kemudinya. Ilham tahu bagaimana Shanum memperlakukan Zahran dengan hormat dan lembut, dan pasti itulah yang membuat putranya yang terkenal bengal dan rebel menjadi lelaki yang sangat bucin dan penyayang terhadap istrinya. Ilham jadi membayangkan, andai saja waktu bisa diputar kembali, betapa ia juga ingin bersikap seperti Zahran terhadap Shanum. Ilham juga berandai-andai, andai saja Airin bersikap seperti Shanum. Pasti pernikahannya juga akan menjadi pernikahan yang sakinah sampai ke jannah. Pak Ilham. Seorang pengendara motor membuyarkan lamunan Ilham dan saat ditoleh, ternyata yang menyapa itu adalah Naresh. Ilham menurunkan kaca mobilnya lebih lebar lagi. Naresh, kamu anak magang yang magang di kantor saya beberapa waktu lalu? Sapa balik Ilham. Naresh menelusup di antara kemacetan dan berhenti saat sejajar dengan mobil Ilham. Iya, Pak. Baru pulang kantor ya? Sapa Naresh basa-basi karena merasa perlu menghormati Ilham setelah diberi penilaian bagus di masa magangnya oleh sang CEO. Saya mau ke rumah sakit, tapi malah terjebak di sini. Ada apa ya di depan sana? Kok jalanan statis begini nggak bisa gerak sejak beberapa menit lalu? Ke rumah sakit? Naresh iseng mengintip ke dalam mobil lewat celah jendela Ilham dan melihat ada Shanum di antara Airin dan Zahran di jok belakang Ilham.
Ya, mau bawa menantu saya ke rumah sakit. Jawab Ilham. Shanum, mau lahiran? Neres mulai tertular serangan panik juga. Loh, kok tahu Shanum? Tanya Ilham heran. Ya udah, biar saya kawal ke depan ya, Pak. Semoga bisa saya bantu membuka jalan buat Pak Ilham. Kata Neres sigap lalu dia tengok-tengok kanan kiri mencari celah agar bisa membuka jalan untuk mobil Ilham. Iya, ya, terima kasih sebelumnya. Kata Ilham. Loh, itu Neres ya? Tanya Airin baru ngeh. Ya, dia mau bantu membuka jalan buat mobil kita. Kata Ilham. Zahran masih fokus mencoba meredakan kesakitan Shanum yang lama-lama makin tak bisa berpura-pura baik-baik saja. Neres mengerahkan jiwa dominannya sebagai bad boy. Tidit, tidit. Kasih jalan, kasih jalan. Ini lagi bawa pasien, urgent nih, kasih jalan. Teriak-teriak Neres pada pengendara di depannya. Beberapa ada yang PK dan menggeser mobil mereka. Beberapa kendaraan roda 2 yang menumpuk memenuhi sela-sela kendaraan roda 4 juga mulai tertib tak saling mendahului lagi. Sedikit celah mulai terbuka, tapi belum cukup untuk sebuah mobil Ilham. Wah, Neres baik banget. Puji Airin sangat tersentuh dengan tindakan Neres yang begitu gigih membuka jalan untuk mobilnya Ilham. Zahran menoleh dan melihatnya juga. Zahran salut, walaupun Zahran curiga kalau Neres melakukan kebaikan itu karena Shanum. Udah bisa, Pak, ayo Pak laju. Kata Neres setelah berhasil membuka jalur baru untuk Ilham. Terima kasih banyak ya, Nak. Ilham sangat bersyukur dan berterima kasih. Sama-sama. Semoga proses lahirannya lancar ya. Harap Neres. Amin, amin. Terima kasih ya. Silakan, Pak. Berkat Neres, akhirnya Ilham bisa melanjutkan perjalanan. Saat melaju semakin jauh, ternyata sekitar 50 meter dari tempatnya terjebak tadi ada mobil tronton besar yang mogok. Tapi untungnya ada Neres yang membantu dan bantuannya sangat berarti untuk Ilham sekeluarga. Neres cemas, entah kenapa malah ikut panik saat tahu kalau bidadari surganya akan menghadapi persalinan. Duh, kuat-kuat ya, Num. Pasti kamu bisa. Kamu orang baik, pasti segala urusan kamu akan dilancarkan. Harap Neres. Harapannya begitu tulus dari hati yang terdalam. Sesampainya di rumah sakit, Shanum disambut oleh beberapa perawat dan segera dibantu untuk duduk di kursi roda yang telah standby disediakan. Beruntung dokter. Niar masih bertugas dan Shanum merasa tak sungkan pada dokter. Niar saat dokter. Niar akan melakukan pemeriksaan padanya. Sah masuk aja, Papa sama Mama akan menunggu di sini. Kalau ada apa-apa, panggil Mama ya. Kata Airin di depan ruang bersalin itu. Oke. Hanya Zahran yang masuk ke dalam ruang bersalin itu, sementara Ilham dan Airin memutuskan untuk tetap menunggu di depan pintu sambil tak berhenti memanjatkan doa. Oh iya, kabar orang tuanya Shanum, kamu ada kontaknya kan, Mas? Ingatkan Airin. Sebentar, apa aku menyimpan nomor Pak Dharma atau enggak ya? Kata Ilham lalu memeriksa kontak di ponselnya. Masa nomor besan nggak di-save sih? Omel Airin. Alhamdulillah ada. Ucap Ilham penuh syukur lalu segera menelpon ke nomor Dharma. Memasuki ruang bersalin yang cukup asing bagi Shanum, membuat Shanum mulai merasa tegang. Padahal ruang bersalin itu adalah ruang bersalin kelas terbaik yang biasa dipakai oleh para pesohor. Kenyamanan bagi ibu bersalin amat sangat diutamakan. Sudah pembukaan 4 loh, kita tunggu beberapa jam lagi sampai pembukaan lengkap ya. Kata dokter. Niar dengan wajah yang cerah. Kok bisa cepat begini, Dok? Kalau ikut ke hari perkiraan lahir yang dokter. Niar kasih tahu waktu itu. Waktunya masih sekitar 3 mingguan lagi. Tanya Shanum keheranan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, tapi pada kasus kamu ini, bukan sesuatu yang buruk kok. Kondisi janin,
Kondisi ibu sudah sama-sama siap untuk proses persalinan. Posisi janin sudah semakin mendekati mulut rahim. Nikmatilah prosesnya. Jelaskan dokter. Niar dengan sangat positif memberikan sugesti baik agar Shanum tetap relaks dan menikmati detik demi detik yang akan dilaluinya ini. Aktivitas seks yang terlalu intens juga jadi salah satu faktor pemicu kontraksi ini. Tapi nggak apa-apa kok, ini semua terjadi di saat si kecil memang sudah siap lahir ke dunia. Bisik dokter. Niar pelan dengan lirikan mata menggoda pada Zahran dan Shanum. Keduanya jadi salah tingkah. 2 hari yang lalu, mereka memang sempat menghabiskan satu malam panas dan tenggelam sampai lupa diri dan terlalu menikmati. Dok, kira-kira kami harus menunggu berapa lama sampai anak kami lahir nanti? Tanya Zahran tak sabaran. Sekitar 6-8 jam, tapi mudah-mudahan lebih cepat ya. So, just enjoy the process. Terus support istrinya ya, karena ini adalah saat-saat seorang istri membutuhkan perhatian full dari suami. Oke, Dok. Saya tinggal dulu sebentar. Kalau ada apa-apa, katakan pada suster. Nanti saya akan kembali untuk mengecek kondisi terbaru kamu ya. Kata dokter. Niar yang sangat akrab dengan Shanum dan Zahran. Iya dok, terima kasih. Shanum speechless. 6-8 jam lagi. Sementara sekarang pinggangnya sudah semakin panas. Jadi ini rasanya. Jadi perjuangan di antara hidup dan mati sudah dimulai sekarang? Pikirnya. Ternyata masih lama lo, Bang. Kata Shanum dengan wajah risau. Sabar ya, Abang gak akan ninggalin kamu kok. Abang akan standby di sini nemenin kamu sampai baby boy lahir. Kata Zahran, dia pun tak kuasa membayangkan 6-8 jam yang panjang. Apa saja yang mungkin akan dirasakan oleh Shanum nanti. Bismillah, lancar. Gumam Shanum lalu bertasbih dan beristighfar di dalam hati. Bismillah, pasti kamu bisa. Kamu hebat, kamu kuat. Semangati Zahran. Shanum mengulas senyum padahal hatinya mulai tak tenang. Oh ya, abang udah siap buat adzanin nanti kan? Tanya Shanum. Udah dong. Jawab Zah dengan yakin lalu mengecup kening istrinya. Dedigan banget ya Aluh. Sekarang pinggangku juga terasa panas. Keluh Shanum. Sini abang usapin. Sambil dibacain surat-surat pendek, mau? Tawarkan Zahran sungguh sangat menghibur hati Shanum. Mantan badbai tukang tawuran tiba-tiba menawarkan ayat-ayat suci untuk menenangkan istrinya yang sedang menghadapi momen paling bersejarah di dalam hidup mereka. Mau benjit? Ya abang sweet banget deh. Iyalah, setiap minggu kan abang selalu setor hafalan sama kamu. Hei, surat talalaknya masih harus diulang loh. Tapi gak apa-apa, abang beneran hebat loh. Aku salut dan bangga banget sama abang karena di sela-sela kesibukan masih mau menyempatkan diri buat menghafal. Iyalah, nanti kan abang harus jadi contoh baik buat anak kita. Kita gak akan pernah bisa mencapai tujuan kalau kita gak pernah memulainya. Memulai itu bisa kapan aja. Gak ada kata terlambat, iya kan? Yep, betul banget. Aduh, sakit banget sekarang, Bang. Keluh Shanum sesaat setelah merasakan cengkeraman kuat di sekitar punggungnya. Bismillah. Zahran sangat lembut, dia menjadi perawat terbaik saat ini. Memberikan sentuhan penuh kasih disertai dengan lantunan ayat suci sebisanya. Masih ada proses panjang yang harus dilalui. Semakin lama sakitnya semakin mendera, sakit sekali sampai tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Harap sabar ya, baby boy masih di perjalanan. Ayo semangatin dong otornya, biar semangat tab 1 bab lagi nanti malam. Hehe. Happy wedding, baby ya. Sudah berbagai posisi Shanum lakukan untuk meminimalisir rasa terbakar di area perut dan punggung sampai ke pinggangnya, tapi tetap saja, rasa sakit itu malah semakin menjalar kemana-mana. Manusia umumnya hanya mampu menanggung rasa sakit hingga 45 del. Tetapi selama bersalin seorang perempuan akan mengalami hingga 57 del, sakitnya sama seperti dipatahkannya 20 tulang secara bersamaan. Arkana, ayolah, boy, bantu mama kamu mempercepat prosesnya.
Zahran terus berinteraksi dengan si jabang bayi. Dia menciuminya, mengelusnya, dan mendambanya dengan sangat. Arkana, gumam Shanum masih bisa tersenyum walau getir. Itu kan nama yang udah kita sepakati semalam, sayang? Tanya Zahran sembari merapikan kerudung Shanum. Ya, nama yang gagah dan manis. Dan pastinya Papa berharap nama Prayoga tersema di belakang nama anak kita? Kata Zahran. Tentu saja boleh. Maafkan abang ya. Ucap Zahran penuh sesal. Maaf kenapa? Abang gak bisa menggantikan bagian yang ini. Kalau rasa sakit kamu bisa dibagi, tentu saja abang bersedia menanggung kesakitan kamu. Gak apa-apa, Bang. Ini kan sudah jadi kodratku sebagai perempuan. Duh, tapi sakitnya emang luar biasa. Semua ibu pasti telah melewati fase ini sebelum mereka sah mendapat gelar sebagai seorang ibu. Zahran jadi membayangkan kalau Airin juga pasti merasakan kesakitan seperti ini saat melahirkan dirinya di 25 tahun yang lalu. Oh iya, abang belum sholat Isya, kan? Sholat dulu, Gi. Ini udah lewat tengah malam loh. Jangan lupa doakan kami ya. Ingatkan Shanum. Iya, abang akan panggil mama sama ibu untuk nemenin kamu sementara. Oke, I love you. Zahran meninggalkan kata I love you lengkap dengan kecupan sayang sebelum ia beranjak. Love you too. Shanum harus merelakan Zahran beranjak untuk melaksanakan sholat Isya sembari berharap saat nanti Zahran kembali. Baby A sudah semakin dekat ke alam dunia ini. 15 menit kemudian. Berapa lama lagi, Dok? Shanum sudah tak sungkan lagi untuk merengek. Rasa sakit yang ia hadapi saat ini benar-benar tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Seluruh otot terasa begitu tegang dan seolah terbakar. Sabar ya, tunggu sebentar lagi kok. Jawab dokter. Niar yang sudah standby di ruangan. Yayuk dan Airin sudah bergabung dan bersama-sama mengelus Shanum dari berbagai sisi. Apa nggak bisa dipercepat aja gitu, Dok? Ini udah jam 1 malam loh. Sudah 8 jam sejak tadi Shanum sampai di sini. Kata Yayuk tak sabar, dia ikut merasakan kegetiran melihat kesakitan Shanum. Sabar ya, Bu, tolong ditenangin juga Shanumnya. Kata dokter. Niar menanggapi dengan santai. Duh, saya jadi ikutan mules lo ini. Padahal saya nggak tahu gimana rasanya. Kata Yayuk tampak begitu resah. Tenang saja, Bu Yayuk. Shanum pasti mampu melewatinya. Kata Airin yang terlihat lebih tenang, karena dia memiliki pengalaman saat melahirkan Zahran dulu. Emang sesakit itu ya, Bu Airin? Saya nggak pernah lo lihat Shanum kesakitan sampai merengek begini. Kata Yayuk. Sakit memang sakit. Tapi semuanya akan terbayarkan begitu bayinya lahir. Abang Zah kemana? Panggil Shanum manja. Dia butuh Zahran. Tadi kan dia pergi ke masjid buat sholat Isya, Num. Bentar lagi pasti kembali. Jawab Airin. Aku mau ada Abang Zah di sini. Tolong. Pinta Shanum agak meracau. Dia serasa setengah sadar. Ya udah. Ibu susulin ya. Kata Yayuk sigap. Dokter, Niar sedang mengecek apakah pembukaannya sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, hanya tinggal menunggu ketuban pecah dan proses persalinan sudah siap ke proses terakhir. Yayuk pergi menyusul Zahran yang sekitar 15 menit lalu izin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya. Begitu Yayuk keluar, Dharma dan Ilham menyambut dengan antusias. Gimana? Sudah sampai mana, Bu? Tanya Dharma harap-harap cemas. Masih belum, Pak. Terakhir dicek tadi masih pembukaan 8. Ibu nggak ngerti, tapi yang pasti masih butuh 2 tingkatan lagi sampai bayinya benar-benar siap dilahirkan. Duh, Ibu sampai nggak tega liatnya loh. Ungkap Yayuk penuh rasa empati pada anak angkatnya itu. Ya aloh, kuat, Num, kuat. Pasti kamu bisa. Kamu anak baik. Anak soleha, pasti Allah akan mudahkan usahamu. Dharma langsung memanjat doa.
Amin. Sahut Ilham langsung mengaminkan. Ilham juga tak bisa tenang, sama cemasnya seperti semua orang. Itu Nak Zahran. Sanum manggil-manggil pengen ditemenin sama Nak Zahran. Kata Yayuk dan melihat Zahran berjalan cepat di ujung koridor. Semoga begitu Zah masuk, prosesnya akan segera selesai. Harap Ilham. Semoga. Pak, saya juga beneran gak tega. Kelihatan banget kalau Sanum kesakitan. Dia itu bukan anak manja. Baru sekarang saya lihat dia nangis merengek karena kesakitan. Kata Yayuk. Zah, masuklah. Sanum manggil-manggil kamu. Kata Ilham begitu Zahran sampai di dekat depan pintu ruang bersalin itu. Iya, aku masuk. Tanpa berbasa-basi dulu, Zahran kembali masuk ke dalam ruangan dan mendapati dokter. Niar dan para perawat sudah siap di posisi mereka. Dokter, Niar juga sudah membimbing Sanum untuk menarik nafas dalam, mengejan dan mendorong sesuai instruksinya. Sepertinya tak akan lama lagi, baby boy akan segera lahir. Sayang, Zahran mengambil tempat di sisi kanan berangkar, sementara Airin tetap di sisi kiri. Stay, Zah. Tinggal menunggu, anakmu akan segera tiba. Kata Airin dengan wajah sumringah. Zahran senang sekali. Tapi dia makin tak tega melihat Sanum sudah sangat kepayahan dan sudah hampir kehabisan tenaga. Ayo, sayang. Abang di sini. Abang gak akan kemana-mana lagi. Ucap Zahran lalu menautkan jari-jarinya pada jari-jari Sanum. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Gumam Sanum sudah tak tahan lagi. Sebentar lagi, sayang. Bisik Zahran tak melepaskan matanya dari istrinya yang sedang berjuang habis-habisan demi melahirkan anaknya. Gak kuat lagi, astagfirullah. Keluh Sanum. Gak boleh bicara gitu, sayang. Nom, lihatlah, si kecil udah tak sabaran ingin segera kamu peluk. Kerahkan sisa tenaga kamu ya, sayang. Bisa yuk bisa, ada Zah, ada mama, ada dokter. Niar, ada para suster dan ada banyak doa yang Papa Ilham. Bapak sama ibu kamu panjatkan buat kamu. Jangan menyerah ya, kamu bisa. Sangat bisa. Kamu hebat loh. Airin menyuntikkan motivasi pada Sanum yang semakin melemah. Di saat itulah dokter. Niar memberi instruksi dan setelah termotivasi, Sanum pun menurut sampai mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Merekatkan genggaman tangan pada Zahran dan Airin sampai peluh bercucuran membasahi wajah cantiknya. Setelah belasan kali mengejan, mendorong dan mencurahkan seluruh emosi. Akhirnya, ya begitu, bagus. Dokter, Niar sabar membimbing. Come on my baby honey Sanum, dia sudah semakin dekat. Semangati Airin. Zahran tak sadar telah menitikan setitik air mata di ujung matanya dan sungguh ia merasa sangat lemah dan tak berarti kala ia melihat perjuangan istrinya demi melahirkan kebahagiaan untuk dirinya. Sanum agak menjerit saat merasakan sesuatu bergerak liar keluar dari dalam dirinya dan selang beberapa detik, pecahlah suara tangis yang dinantikan oleh semua orang malam ini. Suaranya lantang sekali memenuhi ruangan. Tepat hari ini, tanggal 7 Agustus, baby Arkana telah lahir ke dunia. Happy virus. Zahran luruh, emosinya meluap hebat begitu mendengar sebuah tangis lantang dari sesosok bayi mungil yang baru saja dilahirkan oleh istrinya. Rasa tak percaya, rasa syukur, bahagia dan haru tumpah ruah dan bercampur aduk memenuhi seisi ruang hatinya. Aku sudah menjadi orang tua. Itulah kalimat yang ingin ia serukan dengan bangga ke seluruh dunia saat ini. Alhamdulillah ya Allah. Gumam Sanum lega dan rasa sakit berjam-jam yang ia rasakan tadi sudah tak terasa lagi begitu ia sudah berhasil melahirkan anaknya. Terima kasih, sayang. Kamu hebat. Kamu hebat banget. Zahran langsung memeluk tubuh lemas Sanum dan tanpa terasa air mata Zahran mengalir deras membuat Airin turut larut dalam momen super indah itu.
Shanum masih agak lemas dan tak bisa banyak bicara. Alhamdulillah, kamu benar-benar luar biasa, Num. Kamu hebat. Irene juga memberi dukungan pada Shanum yang telah berjuang habis-habisan hari ini. Iya, Mah. Makasih karena udah sabar nemenin aku. Ucap Shanum pada Irene. Sama-sama, sayang. Mama mau lihat cucu mama dulu ya. Pamit Irene lalu berjalan menuju ke meja perawatan kepada para perawat yang langsung membersihkan Babya. Zahran melepas pelukannya lalu menciumi kening Shanum berulang kali. Lihat perjuangan kamu sepanjang proses persalinan tadi. Abang benar-benar merasa sangat kecil. Abang merasa gak berarti apa-apa. Ungkap Zahran lagi. Dia terdorong untuk mengungkapkan isi hatinya. Itu juga yang terjadi pada Mama Irene saat melahirkan kamu, Bang. Bisik Shanum dengan sisa-sisa tenaganya. Zahran termenung. Zahran melirik ke arah Irene yang sedang bersuka cita melihat Babya sedang diurus oleh para perawat. Zahran menatap mamanya dengan tatapan yang lain. Ada rasa sesal dan rasa bersalah begitu ia sadar kalau selama ini dia selalu bersikap buruk pada sang mama. Habis ini, jangan lupa minta maaf dan bilang sayang ke Mama Irene ya. Ucap Shanum dengan pelan. Sejenak Zahran diam, tapi lama-lama dia mengangguk menyetujui semua kata-kata istrinya. Abang beneran nangis ya? Goda Shanum lalu menyeka sisa air mata di wajah Zahran. Iya. Ini adalah salah satu momen paling emosional, paling indah dan paling bermakna buat abang. Akui Zahran. Jangan berhenti setia sama aku ya, Bang. Pinta Shanum. Pasti, abang gak akan pernah berhenti setia. Abang akan selalu setia sama kamu dan sama anak-anak kita nanti. Sampai hanya ajal aja yang mampu memisahkan kita. Mendadak Zahran jadi orang yang sangat ekspresif. Semua lelah dan sakit Shanum sudah terbayarkan. Shanum bahagia sekali. Hai Mama Papa, aku udah siap untuk kalian peluk nih. Biarkan aku hangat di pelukan Mama ya. Dokter. Niar datang membawa sesosok makhluk mungil serupa keajaiban bagi seluruh keluarga saat ini. Shanum menangis lagi begitu Babya ditelungkupkan di dadanya. Begitu pula dengan Zahran. Kulit mereka bertemu dan ada sengatan liar biasa saat tangan mungil Babya bergerak di permukaan kulit Shanum. Tangan-tangan mungilnya begitu rapuh dan terlalu menggoda untuk diabaikan. Sembari melakukan inisiasi menyusu dini, Zahran segera mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri jagoan kecilnya. Semua orang di dalam ruangan itu ikut merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tercipta. Naresh terus kepikiran Shanum. Dia baru akan berangkat ke Bandung dini hari ini dengan harapan bisa sampai di tempat Melisa saat pagi harinya. Harusnya Naresh tidur dan istirahat. Tapi karena teringat terus pada Shanum, Naresh malah keterusan bergadang. Anak kamu udah lahir belum ya? Kok aku kepikiran kamu terus, Num? Susah banget move on dari kamu dan semua kebaikan kamu, lamun Naresh. Tapi dia sudah berjanji pada Melisa untuk pergi menemuinya ke Kertasari. Naresh pun bersiap dan berusaha melupakan Shanum. Karena keadaan bayi dan ibu terpantau baik, Shanum dan Babya sudah bisa pindah ke ruang perawatan. Semua orang sudah bisa masuk dan menengok Babya yang menggemaskan luar biasa. Babya menikmati dunia barunya. Dia tertidur nyaman dalam dekapan bedong di box tidurnya. Sepasang kakek nenek dan opa-omanya tak ada bosan-bosannya memandanginya sedari tadi. Masya Allah. Ini kayak keajaiban ya, Pak. Setelah memiliki Shanum, kita juga diberi kesempatan buat memiliki cucu. Kata Yayuk penuh haru. Alhamdulillah, Bu. Sahut Dharma yang sampai tak bisa berkata-kata banyak dibuatnya. Ilham juga tak lepas menatap cucunya. Ilham sangat menikmati seraut wajah imut yang terlelap damai di antara orang-orang yang menyayanginya. Apa kamu merasa deja vu? Tanya Irene pada Ilham. Ya, ini seperti deja vu. Menatap Babya saat ini, hampir sama seperti saat menatap Zah saat bayi, 25 tahun silam.
Jawab Ilham tanpa melepaskan tatapannya dari Bebia. Benar-benar mirip sewaktu baru lahir, sangat identik. Ungkap Airin. Kamu bahagia? Tanya Ilham. Oh ya jelaslah. Suasana yang tercipta saat ini adalah suasana hangat yang sudah hilang dalam kehidupanku. Sudah lama hilang. Hampir-hampir aku putus asa dan merasa tak akan menemukan lagi suasana bahagia seperti ini. Ilham mengangkat wajahnya lalu menatap Airin yang tak bisa berhenti berlinang air mata. Tapi yang pasti itu adalah air mata bahagia. Ilham juga merasa demikian. Ini semua tercipta karena kehadiran Sanum dan ditambah lagi dengan kehadiran Bebia. Terbesit dalam hati, apakah mungkin rumah tangganya yang telah hancur tercerai-berai akan bisa dirajut kembali? Demi keutuhan bagi Bebia? Sementara para orang tua asyik memandangi Bebia, Zahran tetap setia menemani Sanum yang harus menjalani pemulihan. Keduanya menatap pemandangan indah itu bersama-sama. Anak kita benar-benar nyebarin happy virus buat semua orang ya, kata Sanum dengan bangga. Iya, betah banget berlama-lama mandangin BBR, jawab Zahran. Aku masih ngerasa ini kayak mimpi. Hari ini kita saja jadi orang tua. Hehe, rasanya baru kemarin mual-mual dan ngidam pengen dibeliin roti buaya sama abang. Karena terlalu menikmati waktu bersama kamu, abang juga rasanya baru kemarin nikahin kamu secara paksa di teras rumah Pak RT. Goda Zahran. Abang, kalau yang itu terlalu memalukan dan menyedihkan buat dikenang. Wajah Sanum memerah dan tersipu. Tapi kejadian memalukan itu dah membawa kita sampai ke sini, ya kan? Iya sih. Ini semua membuktikan kalau dalam setiap kejadian, pasti ada hikmah kalau kita mau menerima dengan hati yang lapang. Betul. Zahran mencubit hidung Sanum dan jadi gemas. Aku jadi pengen ke makam Mama Desi lagi deh. Tiba-tiba Sanum ingat pada mendiang ibunya. Kenapa? Pengen aja. Ya udah, nanti kalau sudah memungkinkan, kita akan ziarah ke makam Mama Desi lagi ya. Iya, Bang. Aku agak ngantuk. Boleh bobo nggak? Bolehlah. Ini bentar lagi subuh. Kamu tidur aja. Sebentar lagi abang mau ke musola buat sholat subuh. Oke. Tapi pengen ditemenin dulu sampai aku benar-benar tidur. Boleh ya? Pinta Sanum dengan sangat manja. Boleh banget lah. Jawab Zahran lalu mengelus-elus kepala Sanum agar cepat tertidur. Seperti anjuran dokter. Niar, Sanum harus beristirahat untuk memulihkan kembali kondisi tubuhnya setelah melewati jam-jam yang berat sebelumnya. Dipercaya tidur setelah melahirkan bisa membuat sel-sel darah putih naik ke kepala sehingga dapat menyebabkan kebutaan. Namun anggapan itu dibantah oleh para dokter karena yang dapat menyebabkan sel-sel darah putih naik itu adalah stres yang berlebihan pasca persalinan. Sanum bisa beristirahat dengan tenang karena baby A sedang dijaga oleh para nenek kakek dan opa-omanya. Bicara lewat pelukan. Dokter, Niar menganjurkan agar Sanum menunggu 1-24 jam sekurang-kurangnya untuk pulang dari rumah sakit. Kondisi Sanum dan baby A terpantau baik oleh sebab itu diperbolehkan untuk pulang kapan saja. Ilham dan Dharma izin pulang dan akan kembali nanti secepatnya. Sementara Yayuk pergi ke rumah utama untuk membantu Biija menyiapkan penyambutan kepulangan Sanum dan baby A. Dan yang masih berjaga di rumah sakit tinggal Zahran dan Airin saja. Keduanya tak bisa menahan diri untuk tetap berada di dekat baby A. Pagi-pagi baby A sudah menyusu kuat pada ibunya. Alhamdulillah asinya lancar. Semoga kamu bisa ngasih asi eksklusif ya buat baby Air ya, Num. Kata Airin sangat bersyukur. Amin, semoga aja mah. Jawab Sanum yang sudah semakin menikmati perannya sebagai seorang mama. ASI adalah bekal pertama terbaik. Kamu harus makan makanan bernutrisi dan harus tetap memiliki suasana hati yang baik. Kata Airin sangat telaten merawat Sanum. Itu pasti. Mah, habis ini kamu tidur aja lagi. Kalau mau sesuatu, bilang ya. Kata Airin benar-benar merawat Sanum dengan telaten. Mama pasti capek. Semalaman Mama nggak tidur loh. Mama tidur aja dulu sementara rebahan di sofa.
kata Shanum. Nggak apa-apa, Mama nggak ngantuk kok. Rasanya Mama nggak mau melewatkan waktu bareng sedetik pun sama cucu Mama ini. Pas Mama pulang ke Aussie nanti, pasti Mama akan sangat merindukan kalian. Kata Irene dan matanya setia menatap cucunya yang baru selesai menikmati ASI sang Mama. Apa? Mama nggak ada rencana buat menetap lagi di Jakarta? Mama kan bisa tinggal di rumah lama Mama, sama kami semua. Serahkan aja bisnis Mama di ASI sama orang kepercayaan Mama. Usul Shanum. Maunya sih begitu. Ya udah Mama tinggal di sini aja. Kita lihat aja nanti ya. Sini, biar Mama yang jaga baby AR. Kamu tidur aja lagi, kamu harus me-recharge tenaga kamu. Irene memangku baby A dengan sangat hati-hati dari pangkuan Shanum, sementara Shanum harus menahan pancaran air susu yang terus keluar. Dia harus memakai pad agar tak sampai membasahi pakaiannya. Alhamdulillah ASIku langsung lancar. Oh ya Mah, Bang Zah kemana ya? Perasaan udah keluar lama dari tadi? Katanya mau nyari pakaian ganti sekalian nyari sarapan. Di persimpangan depan sana ada distro milik teman SMA-nya, mungkin ke sana. Kata Irene yang masih ingin membuai baby AR dalam dekapannya. Oh gitu ya? Terus Mama udah sarapan belum? Nanti aja, gantian sama Zah. Mama jangan lupa makan loh. Mama juga nggak tidur semalaman. Nggak apa-apa, Num. Kamu istirahat ya, nggak usah mencemaskan Mama. Shanum sangat terharu dengan limpahan kasih sayang dari Irene yang tak main-main untuk dirinya. Dan entah kenapa, Shanum memang banyak ngantuk. Setelah membersihkan diri, sarapan dan menyusui baby AR, tiba-tiba dia kembali merasa ngantuk sampai terlelap kembali. Seketete, pintu terbuka dan Zahran datang dengan 2 buah paper bag dan 2 box makanan. Zahran mendapati istrinya yang tertidur lelap kembali dan putra kecilnya yang masih ada di dalam buayan sang Mama. STT, tidur lagi ya, nak. Setelah semakin nyenyak, Irene menidurkan baby A di tempat tidurnya. Aku beli baju ganti buat Mama. Kata Zahran lalu menyodorkan salah satu paper bag pada Irene. Oh ya? Kebetulan Mama juga udah nggak nyaman pengen ganti pakaian. Irene sangat senang dengan perhatian Zahran. Mama duluan, habis itu sarapan. Kata Zahran lagi lalu meletakkan tas box sarapan di meja. Irene senang sekali dengan perhatian Zahran, walau Zahran menyerahkannya dengan sikap yang dingin dan acuh tak acuh. Terima kasih banyak ya, Zah. Mama juga perlu istirahat, pasti lelah setelah semalaman berjaga. Sambung Zahran. Iya, Zah. Makasih banyak ya. Irene pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Irene merasa sangat diperhatikan. Walau Zahran tak berkata-kata manis, tapi bentuk perhatiannya pagi ini membuat Irene sangat tersanjung. Zahran memeriksa Shanum apakah posisi tidurnya nyaman atau tidak. Setelah merapikan selimut istrinya yang tertidur lelap, Zahran tak bisa berhenti berterima kasih pada sang terkasih. Belum habis rasa takjubku buat perjuangan kamu semalam, sayang. I love you. Zahran mengecup keningnya berulang kali. Dan setelah dari Shanum, Zahran lanjut mendekat pada baby AR yang juga terlihat damai di dunia barunya. Zahran sangat bangga, Zahran sangat ingin memangkunya, tapi dia belum berani 100% karena belum terbiasa. Pagi-pagi sekali Neres sudah sampai di kawasan. Sejenak dia berhenti di depan sebuah masjid besar yang terletak di dekat pasar yang sudah ramai sejak pagi. Anjay, masih jauh ternyata. Gumamnya saat melihat sisa jarak tempuh menuju tempat yang ditujunya. Dari titiknya sekarang masih sekitar 20 km lagi. Kriing, Melisa menelpon. Pasti Melisa sedang menantikan kedatangan Neres. Neres mengangkat panggilan dari Melisa itu. Halo, Rush? Udah nyampe mana? Nyasar nggak? Tanya Melisa terdengar cemas. Ini lagi di depan Masjid Agung di dekat pasar. Apa ya ini namanya? Oh, Ciparai. Iya, baru nyampe pasar Ciparai. Gila